Pun juga akhirnya tahu perjalanannya Mbak Enji sampai sekarang gitu Mbak. Cuma kalian cuma satu, Mbak, tapi yang adegan tali besi jangan dulu ya Mbak ya, itu buat di film aja. Kita kasih yang ini dulu aja Mbak, ya maksudnya kasih yang apa pertemuan sama Mas Aji, terus yang ngalaman Mas Aji sampai Mas Aji berpulang, terus ditutup sama momen ketika Mbak Enji berhijab. Itu saya nanya, Mbak, ini kapan prosesnya? Berhijab setelah Mas Aji berpulang atau sebelum? Udah aja itulah yang, dan saya juga punya keterbatasan waktu cuma 4 menit gimana cara membuat supaya sebuah posisinya ada, posisinya Mas Bibi ada, posisinya Mbak Enji ada, sama posisi pengawal Mbak Enji yaitu Keanu ada. Itu sebenarnya kan juga PR buat saya sebetulnya, karena orang lihat klip 4 menit itu susah kalau nggak kita bisa menyampaikan semua apa yang disampaikan pesan yang Mbak Enji itu susah sebenarnya. Jadi itu makanya kita agak lama prosesnya karena butuh feedback dari Mas Baby, dari Mbak Enji, ini gimana, kok gini, gimana. Sampainya alhamdulillah ini adalah hasil yang udah kita sama-sama sepakati semua, dan saya juga bersyukur karena pas saya kirim revisinya sama komen yang bagus Mbak Enji ya, dan Mbak Enji semua ngomong, Mas saya nggak berani lihat, saya masih di bandara, saya belum mau lihat, makanya saya tunggu dulu nih, karena kan di Mbak Enji itu ya apa namanya, oke apa enggaknya gitu loh. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan dengan apa yang sama kita mau. Insya Allah semoga ini lagunya bisa jadi hadiah buat Keanu sama buat yang ada pas saat dimana Mbak Enji sampai saat ini berjalan. Mungkin orang yang tahu Enji pasti bisa lihat sama klipnya, apalagi dibantu sama Bibi dengan saya pertama kali lagunya, wah ini oke banget lagu ini, makanya saya langsung oke. Iya. Saya satu masuk orang yang slow motion itu nggak mau nerima klip kalau saya nggak kenal, kayak Baby. Iya, karena buat saya klip itu kan kayak ada rasa ya, kayak tadi Baby ngomong. Kalau misalnya saya suka sama lagunya, apapun juga yuk buat. Ini begitu lihat lagunya, wah lagunya oke, masih bilang Wanji, ayo Mbak, let's do this. Oke. Itu sih kalau udah saya itu aja sih. Ya, terima kasih banget buat saya tawan sama Mas Baby. Iya. Semoga ini bisa lanjut ke tahap berikutnya Mbak ya, insya Allah. Ya. Thank you semua. Ya. Sedikit aja dari Mbak Enji, waktu pertama kali ngeliat hasil video klipnya, Mbak Enji perasaannya apa dan apa kesannya? Sebenarnya nggak sanggup ngelihat sih ya. Takut ya? Karena ngelihat pertama aja, apalagi dengar liriknya itu udah kita flashback ke kejadian nyata. Jadi emang kalau mau dibilang ini karyanya luar biasa, sebenarnya kan yang bikin mewek juga suaranya Mas Baby nih kan. Ya suaranya kan kayak hancur banget nih hati ya kan. Pas soalnya aku nyanyiin, akunya hancur gitu loh, maksudnya suaranya. Kalau Mas Baby nyanyi itu udah pasti tuh bikin karena lagu itu kan nggak gampang ya, karena lagu itu tuh kayak nggak berkata-kata tapi ada melodinya gitu, dan saya yakin tuh pasti Mas Baby itu karena emang udah senior dan emang udah ibaratnya papan atas atau apa lah, divo ya kalau bilangnya tuh, jadi ngambil nada-nada yang sulit tuh itu udah pakem lah gitu, karena kan low voice-nya itu kan sebenarnya jauh banget turunnya, dan alhamdulillah tuh pas dengar Mas Baby tuh, nah sayangnya kan menciptakan lagu emang berdasarkan rasa. Saya ini bukan ahlinya kayak Mas Baby kan, emang udah pun. Nah cuman emang karena saya tuh pengen memberikan sesuatu ke Keanu, nah jadi menulis lagu itu tuh betul-betul pakai rasa ya kayak Mas Baby bilang. Jadi waktu itu karena lagi COVID, terus di lapas itu diperbolehkan untuk main alat musik. Nah karena kan nggak ada kunjungan. Nah alhamdulillah nih dapat gitar. Ya kan, nah itu awalnya tuh. Nah gimana caranya nih bikin notasi, kan nggak ada piano ya, jadi bingung gitu loh mau masuk di mana, berapa bar ya kan, ya udah pokoknya genjreng aja. Nah minta tolong sama petugas lapas untuk ngerekamin biar nanti itu bisa nyampe ke Mas Baby. Nah jadi kan waktu itu tanya sama Baby itu kan tidak selayaknya kalau misalkan aku lagi bebas ya.
karena pasti harus nunggu dulu seminggu, aku harus cari waktu dulu ya kan, kalau misalkan boleh pakai wartel, apalagi lagi covid waktu itu, jadi kita nggak boleh beredar di luar. Nah jadi pasti tuh aku minta tolong untuk dikirim, waktu itu ada otong namanya kan, dan dikirim tuh nyampe nya ke baby feedbacknya tuh pasti 2 minggu. Ya kan lama banget kan ya itu ya. Jadi ya begitulah, tapi lagi-lagi itulah Mas Bayu. Sebenarnya kalau mau dengar lagu itu tuh lagu alasan mengapa aku kuat. Jadi kan orang suka tanya tuh Beji kok kuat banget, Beji kok kuat banget. Nah akhirnya kan alhamdulillah tuh Mas Eko tuh bisa menggambarkan itu tuh, oh ternyata tuh yang bikin kuat tuh ini gitu. Terus kalau Mas Bebi kan juga akhirnya mencari klimaks dari lagunya kan sebenarnya klimaksnya tuh di pertanyaan kan, mengapa begitu cepat kau pergi, kan tuh terjawabnya lagi di Ada Kian. Oke, lagi? Pertanyaan lagi? Banyak sih, itu ada bukunya tadi tuh, Langkah Tegap Mas aja saya tuh. Oh, jawabannya di buku ya? Iya, jawabannya ada di buku tuh. Ya karena saya kayak ngeliat Mas Aji tiap hari sih, karena Kiano kan plok banget kayak Mas Aji, jadi setiap kali kemana kayak ngeliat Mas Aji ke situ kan, udah gitu ngeyelnya, terus bercandanya gitu kan, kata-katanya gagal move on ya. Ditambah dengan suara gua setiap hari. Iya. Lagi ya. Karena harusnya Mas Aji cerita nih, ada satu momen dimana tuh dia susah banget gitu loh buat ngetek, karena ntar katanya kayaknya ada Mas Aji Ninji ya kan, nah itu tuh menarik tuh. Betul, aku merasa memang proses itu memang ya nggak tahu ya Allah alam, tapi hal yang nggak pernah, ada hal yang nggak pernah terjadi dan itu terjadi. Waktu itu sekitar jam aku lagi selesai beresin aransemen musik, aku telepon Irwan, Wan coba ini udah hasil balance gua yang udah enak. Ya. Dan lagu ini emang untuk low voice, jadi ada nada yang di bawah yang pasti akan sulit gitu loh kalau misalkan, nggak tahu ya, aku tuh bukan juri seperti ini, cuman maksudnya aku penikmat musik gitu, dan aku membuat lagu dimana bagi aku tuh, aduh ini kok kayaknya pasti akan sulit buat penyanyi yang nggak biasa main di low voice. Ada alternatif nggak di kepala Angie kalau Baby nggak mau gitu misalnya? Nggak ada, karena emang pada waktu itu yang suaranya kayak Mas Bayu itu mesti ya low voice ya. Kalau misalkan suara yang mungkin tinggi itu kan banyak pilihan ya. Semua tuh banyak, tapi ini kan kalau nanti tanya Mas Bayu itu kan lagunya kan mainnya kan di bawah semua gitu. Bahkan ke klimaksnya pun nggak nyampe klimaks tonalitas itu, tapi malah dia jatuh, dan jatuhnya itu kan dari nada tinggi ke rendah itu, dan aku rasa yang punya balance dan gak goyang gitu di suara rendah itu Mas Baby. Sulit tuh buat penyanyi tuh buat main di nada bawah terus gak goyang. Kalau nada tinggi makin diteriakin mungkin makin stabil ya, tapi kalau nada bawah itu kan, apalagi di bait pertama kan itu rada-rada challenging gitu ya, dan aduh kayaknya ini yang paling cocok nih Mas Baby, karena aku sendiri pun nggak bisa nyanyiin tuh lagu terus terang ya kan, pasti nada low-nya itu. Dan aku akhirnya jadi salut sama Mas Baby karena emang dia punya suara tuh yang low voice yang tangguh lah, artinya tuh nggak goyang, itu kan stabil tadi kan dengernya di bait pertama itu kurang mantap. Thank you Angie. Ya, lagi teman-teman. Bener nggak sih itu lagunya low voice-nya susah kan? Betul, itu notasi depannya itu Angie banyak main. Sana itu turun jadi turun lagi. Wah itu setengah mati bro. Jadi emang sama temponya kan nggak lambat ya. Jadi kita semakin panjang napasnya di bawah, kita harus tahan. Suara emang susah, jadi emang cukup kerjain ya gitu. Dan ternyata terbukti itu luar biasa loh. Thank you. Nanti coba mungkin kan nanti sama juri-juri yang lain ya, karena nada itu luar biasa, dan ini makanya aku bilang ya Allah, udahlah Mas Eko, udah ternyata kalau Allah udah memang tetapin harinya semua dilancarkan, sewa gedungnya tadi Mas Eko belum cerita tuh, sewa gedungnya itu biasanya juga tuh ya kan, Terus komen kita itu Mas Baby juga tuh, udah pokoknya ini semuanya dimudahkan oleh Allah kita, alhamdulillahnya ya.
Iya. Mas Oke. tambah sedikit Mas. Jadi Silakan, Mas waktu Eko. Mas Mbak Inji nanya, Mas konsepnya apa? Mbak, saya mau bikin danau. Oh oke, di luar? Enggak, di studio saya bilang. Maksudnya, kenapa? Maksudnya, oh ya, karena kalau kita syuting di danau di luar kan cuaca panas, nanti banyaklah nanti kita takut tiba-tiba nanti hujan. Oke, terus pas pertama kali Mbak Inji masuk ke danaunya, Mas saya pikir bohongan loh, enggak Mbak, satu komputer kayak bikin, saya memang bikin skala gede 10 kali 6 meter sedikit gitu. Dan awalnya juga itu tanggal juga tadi kayak mereka studio itu tanggal tadi nggak ada, semua full, semua studio full di tanggal segitu. Begitu pindah kayak tiba-tiba pindah dia bisa di Buel, semua langsung bisa semua. Itu memang studio paling enak dan yang paling gede, dan itu alhamdulillah bisa. Jadi memang kayak yang Benji bilang, Dari pokoknya ya namanya itu adalah hubungan yang agak sedikit kontroversial pada zaman-zaman itu ya. Yang satunya beda agama ya kan, begitu sama-sama anggota DPR, terus akhirnya menikah, tapi menikahnya nggak lama, 2 tahun sih kalau bukan ingat orang yang paling kita sayang. Kayaknya bakal drakor nih, 20 episode ya Mas Eko. Ya, bismillah ya. Tapi saya ngomong sama Benji, saya mau tapi nggak ada yang ditutupin ya. Oke. Ya, jadi terus akhirnya ngomong lah di telepon, tapi pas di telepon Mas Eko bilang kan, Benji aku bikin danau gitu. Aku tuh nggak langsung ngomong ke Eko, tapi sebenarnya pas ketemu aku baru bilang, pas Mas Eko tuh bilang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.